Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita landasi semuanya berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih sayang-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu, di mana Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sadar Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa melimpah atas kami. Bapa yang baik, berikan kami hikmat untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur kalau Tuhan baik atas hidup saya. Jujur, saya ingin bersaksi dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan atas saya selama 1 bulan ini. Selama minggu ketiga, saya terus terang tidak mempersiapkannya sama sekali. Tapi setelah minggu keempat, adik ipar saya mengingatkan saya dengan tugas renungan ini. Nah, di situ Tuhan mengingatkan saya sampai saya sadar kalau tugas yang diberikan itu sangat mulia buat saya. Hari Senin saya ditegur, hari Selasa begitu banyak renungan pagi yang saya baca, tapi entah bagaimana saya nggak tahu, nggak ada yang srek untuk saya sampaikan di pagi ini. Tiba-tiba saya buka sebuah konten dan konten itu cukup menarik. Kayaknya bahannya bagus, saya bilang. Cuman saya nggak tahu Tuhan ayatnya di mana dengan bahan seperti ini, saya bilang. Hari Rabu saya dapat, hari Selasa saya bicara sama teman, tiba-tiba spontanitas firman Tuhan itu keluar dari mulut saya begitu aja. Cuman saya nggak tahu ayatnya, Bapak Ibu. Terus hari Sabtu malam saya tanya dengan saudara seiman di tempat ini, ayat ini di mana ya? Saya bilang. Firman ini ayatnya di mana? Saya bilang. Terus orang itu memberikan kepada saya. Akhirnya saya bisa mendapatkan ayat tersebut, Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau pagi ini saya ingin menyampaikan tema, bolehkah kita menjadi kaya? Mungkin semua orang mau menjadi kaya. Bapak, dimanapun saudara kasih dalam Tuhan, pasti juga mau menjadi kaya. Saya juga mau saudara menjadi kaya. Cuman kaya dalam hal apa? Banyak orang meraih sebuah kekayaan itu dengan jalan-jalan yang pintas. Contohnya, cari orang pintar. Terus, paranormal. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya kalau Tuhan itu sumber dari segala sumber kekayaan atas hidup kita. Kenapa saya bilang seperti ini? Yang pertama, kita ambil di dalam kitab Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Firman ini mengatakan, prioritaskanlah dahulu Tuhan Allahmu dalam hidupmu, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Berarti berkat itu yang mengikuti kita, Bapak Ibu. Kalau kita percaya firman Tuhan ini hidup dalam hidup kita, maka firman itu akan yang membuat kita hidup lebih hidup. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan bilang, maka kita harus percaya dalam hidup ini bahwa kita ini harus senantiasa mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang diberkati, ingin menjadi orang yang kaya, kita harus cekatan, harus kreatif, dan harus rajin. Sebab firman Tuhan bilang, kalau orang malas harus belajar dengan semut. Maka kita harus bisa mengambil
di fase kedua ini supaya kita menjadi orang yang cekatan, kreatif, dan rajin. Saya percaya kalau kita melakukan hal ini, tidak mungkin kita nggak dapat berkat, Bapak Ibu. Karena saya rasakan dalam hidup ini memang berat, tapi saya tidak mengandalkan kekuatan diri saya, tetapi saya mengandalkan kekuatan, kebenaran firman Tuhan yang saya hidupkan dalam diri saya. Yang ketiga, kalau kita diberkatin Tuhan, kita harus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan mau, kalau kita diberkati, jangan untuk mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Dan kita harus sadar, kalau Tuhan itu mengajarkan kita dengan penuh kasih. Yang keempat, kalau Bapak Ibu pengen menjadi orang yang diberkati dan ingin menjadi orang paling kaya di muka bumi ini adalah mengenal rencana Tuhan dan kita menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita mengenal apa yang Tuhan mau, terus kita menggenapi dalam hidup kita, itu adalah hal yang luar biasa dalam hidup ini, Bapak. Karena ada roh Tuhan yang memimpin hidup kita setiap kita melangkah, kemanapun kita jalan, karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kita percaya kalau Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita setiap saat dalam hidup ini. Karena ada kata-kata bijak berkata, sedikit uang kalau disertai dengan rasa cukup untuk kepentingan hidup yang benar, itu pasti cukup. Tetapi banyak uang kalau disertai dengan rasa gengsi dan tidak karuan, itu tidak akan pernah cukup. Demikian renungan pagi yang dapat saya sampaikan. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, mengajar dan mendidik kami untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kemuliaan, ada jawaban, ada berkat, ada kebaikan, ada damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami, orang yang mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, hari ini apa yang kami lakukan dan kami kerjakan boleh berhasil di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan berkat-Mu Tuhan untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada di dalam nama Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub melimpah-limpah atas kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sekian renungan pagi. Tuhan Yesus berkati. Amin.